Apakah pernah gitu Bu sebelumnya Ibu membayangkan akan menjadi istri dari kepala daerah, jadi ketua gitu Bu di tim penggerak PKK ini? Terus terang, pada waktu itu jangankan membayangkan, terpikirkan sedikit pun juga tidak untuk menjadi posisi seperti saat ini. Kalau misalnya pertemuan Ibu dengan Bapak itu boleh tahu gimana nih dulunya Bu? Pertemuannya itu nggak sengaja di tahun 91, hari keempat kita menikah. Jadi pacarannya itu justru setelah menikah. Dengan bekerjanya kita secara maksimal dengan 10 program pokok PKK ini akan mudah mencapai visi dan misi Bapak, yaitu membagi jabatan terendam tersebut. Kiatnya mungkin kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas dari semua tim yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di sana Diskominfo semuanya. Kembali lagi bersama aku Febri Fartiwi di Diskominfo Podcast series kedua. Nah, gimana nih kabarnya di sana Diskominfo semuanya? Semoga di sana Diskominfo berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya tetap mengutamakan prokes kesehatan kapanpun dan dimanapun berada. Nah, baik di sana Diskominfo semuanya. Baru-baru ini Kabupaten Solo dibuat bangga dan diharumkan namanya di tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh tim penggerak PKK Kabupaten Solo. Nah, hari ini Desana Diskominfo kita akan berbicara dengan beliau, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solo, mengenai kiat-kiat suksesnya untuk mengharumkan nama Kabupaten Solo. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan beliau, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solo. Siapa lagi kalau bukan Ibu Emikoy Priyadi Asda. Halo Ibu, apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Sehat Ibu, kan? alhamdulillah sehat dan baik juga ya Bu ya. Ibu hari ini penampilannya cantik sekali Bu. Terima kasih. Nah, di sana Diskominfo semuanya bisa lihat kan ya penampilan Ibu hari ini. Beliau tampil dengan sangat cantik sekali ya Bu. Nah, di sana Diskominfo seperti yang kita ketahui, Ibu punya penampilan yang sangat cantik setiap harinya dimanapun beliau berada, dengan style yang gak kalah dengan style anak muda ya Bu ya. Namun Bu, ini pada kenyataannya saat ini ya Bu ya, banyak anak muda itu yang kayak kalau mau bepergian, kalau mau lagi ada kegiatan suka bingung, suka kayak kadang bisa berubah nih moodnya dalam memilih pakaian, dalam berdandan. Mungkin boleh dong Bu dikasih tipsnya buat anak-anak muda Kabupaten Solo, gimana sih kalau kita mau keluar dalam mengatur pakaian kita, dandanan kita, gimana nih Bu? Pertama tentu kita harus menyesuaikan dulu ke acara apa nih kita mau datang, ya kan? Acaranya apa, siapa yang hadir di acara tersebut. Nah, disitulah kita menentukan pakaian apa yang pantas untuk kita pakai dan cocok untuk kita kenakan. Begitu juga dengan riasannya. Apakah perlu untuk malam mungkin riasannya agak di atas, kalau yang siang mungkin agak yang di bawah, rendah gitu levelnya gitu kan. Nah, yang paling utama dan yang harus kita perhatikan itu yaitu kenyamanan diri kita sendiri. Yaitu be yourself, harus jadi diri sendiri. Penting nyaman. Jadi selaku anak muda nih teman-teman di sana Diskominfo, kita harus percaya sama diri sendiri dulu ya Bu ya, be yourself. Karena ketika kita sudah menjadi diri kita sendiri, apapun yang kita kenakan, apapun yang kita tampilkan akan dilihat terlihatnya cantik ya. Akan dilihat baik oleh siapapun yang melihat. Nah, itu diingat sobat atau di sana Diskominfo semuanya, biar nanti kalau mau bepergian, selain kita harus melihat mau kemana, mau ketemu sama siapa, tapi yang paling penting itu adalah jadi diri sendiri ya Bu ya. Oke, Ibu, mungkin di sini kita akan membahas nih Bu soal berita hangatnya Kabupaten Solo baru-baru ini membawa nama baik untuk Kabupaten Solo di tingkat provinsi. Namun sebelum itu di sana Diskominfo, kebetulan karena kita sudah bersama dengan Ibu kita selaku Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kita juga pengen tahu nih Bu, gimana sih perjalanan Ibu dari muda dulunya sampai Ibu sekarang berada di posisi ini, dan apakah pernah gitu Bu sebelumnya Ibu membayangkan akan menjadi istri dari kepala daerah, jadi ketua gitu Bu di tim penggerak PKK ini? Gimana nih Bu? Sebagai putri dari daerah Singkara, daerahnya waktu itu masih jauh dari kata maju.
Ibu di situ dibesarkan, di situ sekolah SD sampai SMP. Kemudian SMA baru ibu ke Jakarta. Habis menyelesaikan SMA di Jakarta, ibu balik lagi ke Padang, kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Terus terang, pada waktu itu jangankan membayangkan, terpikirkan sedikit pun juga tidak untuk menjadi posisi seperti saat ini. Jadi nggak pernah muncul ya Bu ya di kepalanya? Muncul ibu. Qadarullah, alhamdulillah tiba-tiba ibu ada di posisi seperti saat ini. Dan ibu nggak pernah menyangka akan berjodoh dengan beliau kepala daerah kita saat ini ya Bu ya? Enggak. Ini bicara soal jodoh nih ya Bu ya. Kalau misalnya pertemuan ibu dengan bapak itu boleh tahu gimana nih dulunya Bu? Pertemuannya itu nggak sengaja di tahun 91. Bapak itu pulang setelah sekian lama berlayar di luar negeri, pulang dalam rangka untuk lebaran. Nah, tidak sengaja kita ketemu. Nah, cuman kita pribadi memang tidak saling kenal. Cuma karena satu kampung, keluarga saling tahu, saling kenal lah keluarga gitu. Nah, bapak pas habis pertemuan itu langsung mencari mama kan, kalau di kampung kan ke mama di ininya, menyatakan niatnya untuk meminang ibu. Nah, dari mama datanglah ke rumah, ke orang tua nih. Orang tua nanya dong ke ibu, bersedia apa tidak. Nah, mungkin karena itu namanya jodoh rahasia Allah ya, dipermudah aja hati untuk menjawab iya gitu, mau gitu. Mau aja gitu Bu, padahal belum pernah bertemu. Itu jodoh mungkin, jadi Allah udah menggerakkan gitu Ibi. Nah, jadi berkenalan dulu kita nih ceritanya, kenalan, jalan dulu kita, jalan ngobrol, nyambung, alhamdulillah 2 hari kita jalan, hari ketiga kita nggak boleh ketemu, hari keempat kita menikah. Ini ngebut sekali ya Bu, jalannya cuma 2 hari, terus udah besoknya nikah gitu. Nikah, jadi pacarannya itu justru setelah menikah. Dan alhamdulillah sampai saat ini ibu dikaruniai 6 putri. 6 putri. 6 putri ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sana Diskominfo semuanya juga harus tahu nih ya Bu ya. Ibu dalam mendidik anak-anaknya itu sudah mengantarkan anak-anak ibu ke pintu kesuksesan mereka. Putri sulung ibu itu sudah selaku anggota DPR RI ya Bu ya. Terus ada juga yang baru menamatkan pendidikan desainer di Italia ya Bu ya. Itu yang nomor 4. Itu yang nomor 4. Kalau nggak salah putri bungsu ibu juga menghafal Al-Quran ya Bu. Nah, ini di sana Diskominfo semuanya ibu sudah menghantarkan nih anak-anak beliau ke pintu sukses, terus mendidik anak beliau dengan sangat baik ya Bu ya. Mungkin ini bisa diceritakan juga nih Bu, gimana sih Bu dalam mengantarkan anak-anak, dalam mendidik anak-anak sampai anak-anak ibu sekarang sudah mencapai titik-titik sukses, dan kadang ada juga yang sedang di perjalanan menuju sukses ya Bu ya. Amin. Kuncinya ibu sama bapak itu dalam mendidik anak-anak itu satu suara. Satu suara dalam arti kalau anak-anak salah, kita sama-sama kasih tahu bahwa itu yang mereka lakukan salah. Tapi kalau mereka berprestasi, sama-sama kita memberikan reward. Jangan ada salah satu. Kadang-kadang kan ada begini, kasus anak dimarahin ibu, bapak membela, begitu kan? Nanti anak jadi jadi ngelawan, jadi kan ngelawan. Gitu ya. Nah, kalau ibu sama bapak satu suara, yang satu marah, ya kita marah dua-duanya. Ya. Ada saatnya kita memberikan reward kepada anak-anak kalau mereka berprestasi gitu. Dan dari awal memang ibu sama bapak itu menanamkan kemandirian pada anak-anak. Jadi walaupun ibu sama bapaknya sibuk bekerja, alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan urusan mereka masing-masing, baik di bidang sekolah maupun kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka kan udah bisa tinggal 3 periode bapak di DPR RI kan, ibu sering kunjungan ikut bapak. Nah, dari jadi kecil mereka udah terbiasa mandiri ya. Iya, betul.
Tapi emang selaku seorang anak juga nih ya Bu ya, kalau dari Ibi emang ketika orang tua memberikan reward kepada anaknya, memberikan penghargaan setiap apa yang didapatkan atau apa yang dihasilkan oleh anak, itu emang jadi bikin kita tuh lebih semangat. Mungkin itu yang bikin putri-putri dari Ibu jadi punya semangat untuk mencapai masa depannya ya Bu ya. Oke baik, di sana Diskominfo semuanya, Ibu, kita baru-baru aja ini kita bicara soal prestasi Kabupaten Solo, di mana Kabupaten Solo sudah mengharumkan nama daerah kita tentunya dari tim penggerak PKK ya Bu ya. Namun sebelum itu nih Bu, kepala daerah kita punya visi misi, di mana visi misi kepala daerah adalah untuk membaki batang tarandam dan menjadikan Kabupaten Solo terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nah, Ibu sendiri nih Bu, selaku ketua tim penggerak PKK, lalu seperti hal apa yang akan Ibu wujudkan untuk mewujudkan cita-cita dari kepala daerah itu? Ya, begini Ibi, jabatan sebagai ketua tim penggerak PKK ini kan adalah jabatan yang melekat Ibu terima setelah Bapak dilantik menjadi Bupati tanggal 26 April yang lalu. Nah, PKK dengan 10 program pokok PKK-nya antara lain penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, sandang, pangan, perumahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan lingkungan, perencanaan sehat, kan itu sudah mencakup seluruh bidang kehidupan. Nah, itu yang menjadi menjadi dasar untuk melakukan pemberdayaan ke tingkat-tingkat baik di kabupaten, kecamatan, sampai nagari ataupun jorong. Jadi itu kan bertingkat pembinaannya. Nah, dengan dilakukannya pembinaan ke seluruh tingkat masyarakat, di mana sampai ke tingkat dasawisma, yaitu dasawisma kelompok terkecil yang meliputi 10 sampai 20 rumah itu di jorong. Nah, dengan sampainya pemberdayaan secara berjenjang, maka akan tercapai kesejahteraan itu, baik kesejahteraan ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya yang masuk dalam 10 program itu. Nah, mudah-mudahan dengan bekerjanya kita secara maksimal dengan 10 program pokok PKK ini akan mudah mencapai visi dan misi Bapak, yaitu membagi batang tarandam tersebut. Jadi ada 10 program pokok ya Bu ya. Jadi tim penggerak PKK juga bersinergi untuk mewujudkan visi misi dari kepala daerah kita. Nah, Ibu bicara soal tim penggerak PKK karena tema besar kita hari ini adalah kiat-kiat suksesnya tim penggerak PKK dalam mengharumkan nama Kabupaten Solo nih ya Bu ya. Baru-baru ini itu juara umum di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan juga masuk 20 besar di tingkat nasional lomba vlog ya Bu ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih, gimana sih tips Ibu, sedangkan seperti yang kita ketahui Ibu baru beberapa bulan waktu itu baru menjadi ketua tim penggerak PKK, tapi sudah bisa memiliki prestasi yang sangat besar untuk Kabupaten Solo. Ini tipsnya gimana tuh Bu? Iya, alhamdulillahirobbilalamin, kita telah menjadi juara umum untuk Jambore PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat. Ya, sama-sama kita ketahui itu tidaklah mudah, ya kan? Nah, ini pengalaman pertama Ibu memimpin PKK di Kabupaten Solo, dan pengalaman pertama juga buat Kabupaten Solo untuk menjadi juara umum di ajang Jambore provinsi ini. Iya Bu. Nah, kiatnya mungkin kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas dari semua tim yang terlibat. Di mana Ibu melibatkan kader-kader PKK yang militan, yang kompak, dan yang mau bekerja keras untuk menyukseskan tim kita ini, gitu. Nah, tim itu Ibu ambil dari kabupaten, kecamatan, nagari sampai jorong, dan juga Ibu melibatkan generasi-generasi milenial untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, alhamdulillah berkat kerjasama bersatu padunya semua tim, kita berhasil menang, dan mudah-mudahan dengan tetap mempertahankan kekompakan dan kesulitan kita, itu akan lebih baik ke depannya.
deh ya. Iya, amin ya Bu ya. Jadi emang harapan kita nih supaya tim penggerak PKK tetap kompak ke depannya. Iya. Kalau kemarin kita udah dapat juara umum ya Bu ya. Semoga tahun depan kita Juara umum juga lagi. tetap juara umum lagi Pertahankan. dan makin naik lagi prestasinya tentunya Bu. Karena yang kita lihat sekarang ya Dusana Diskominfo, tim penggerak PKK Kabupaten Solo itu memang terlihat kekompakan dan kesulitannya Bu, dari kegiatan yang dilaksanakan, terus sering itu melaksanakan kegiatan dan sering ibu sendiri melihat bahwa memang dari ibunya sendiri itu mengajarkan kepada kelompok ibu tim penggerak PKK untuk kita bisa jaga kebersamaan gitu ya Bu, kesulitan dan segala macamnya. Nah Ibu bicara soal program kerja di tim penggerak PKK itu tadi ada 10 ya Bu ya. Iya. Terus dengan luasnya wilayah kita di Kabupaten Solo ini Bu, tentunya tim penggerak PKK juga ingin memajukan yang namanya kesejahteraan dari masyarakat Kabupaten Solo. Punya program seperti itu tentunya, mungkin dari kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan segala macamnya Bu. Nah dari Ibu sendiri selaku seorang ketua tim penggerak PKK, langkah Ibu dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut gimana nih Bu? Nah, itu tadi kan pembinaan PKK ini dengan 10 program pokok PKK itu secara berjenjang. Ada dari kabupaten ke kecamatan, kecamatan Nagari Jorong sampai ke Dasawisma. Itu yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Solo. Kabupaten ya Bu ya. Nah, kalau semua komponen ini bekerja dengan maksimal untuk memberdayakan 10 program pokok PKK ini, nah maka insya Allah semua lapisan masyarakat kabupaten yang tersentuh oleh PKK itu akan menikmati kesejahteraan, baik kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sebagainya kan. Oke, jadi semua komponennya harus bekerja keras ya Bu ya. Memang benar sekali. Nah, ini Dusana Diskominfo ini teringat nih sama yang sebelumnya Ibu sampaikan soal milenial Bu. Ini kita kan Kabupaten Solo punya potensi anak-anak muda baik dari generasi milenial, generasi Z-nya yang mungkin punya potensi-potensi untuk dikembangkan. Kalau istilahnya mungkin dalam bahasa kita mutiara di tengah lumpur gitu ya Bu ya. Nah, mungkin dari Ibu sendiri ini gimana sih caranya supaya kita selaku pemerintahan daerah dengan selaku anak muda itu bisa saling bersinergi, saling kolaborasi untuk mewujudkan anak-anak muda Kabupaten Solo itu yang produktif, terus bisa mengharumkan lah nama Kabupaten Solo di tingkat provinsi, tingkat nasional tentunya. Mungkin dari Ibu nih gimana nih kiat-kiatnya Bu? Ibu juga melihat ya di kalangan generasi-generasi milenial atau generasi Z di Kabupaten Solo ini memang banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali yang mungkin saat ini belum muncul ya. Nah itulah tugas Ibu untuk mensupport dan memberikan kesempatan kepada generasi milenial ini untuk berkiprah berprestasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya. Mungkin kalau untuk bicara soal kesempatan Ibu, apakah dari tim penggerak PKK itu kan kita udah bisa lihat nih, udah ada kerjasama dari Ibu dengan anak-anak milenialnya. Kalau untuk bidang yang lain itu bagaimana Bu? Sejauh ini karena Ibu bersuara selaku anak muda dulu ya Bu ya, sejauh ini kan mungkin kita masih belum terlalu dekat kerjasamanya atau koordinasinya, belum terlalu kompak lah antara anak muda dengan pemerintah daerah. Nah Ibu sendiri mungkin kedepannya nih punya gambaran akan seperti apakah gitu Bu? Iya mungkin Ibu di setiap kegiatan Ibu baik di PKK dan di Kranasda itu Ibu nanti akan melibatkan generasi muda sehingga bisa anak muda, dibawa di mereka sehingga mereka nanti kan ada porsinya untuk mereka atau nah nanti sehingga akan tergali potensi-potensi yang ada sehingga mereka bisa berprestasi, bisa mempunyai daya saing lah untuk tingkat lokal, provinsi maupun tingkat nasional. Ya, dan emang harapannya nih anak-anak muda Kabupaten Solo nanti termasuk Ibu sendiri nanti juga punya ruang untuk bisa berdiskusi, untuk bisa menyalurkan bakat minatnya bersama dengan Ibu dan juga tim Ibu ya Bu ya.
Nah, baik, Ibu, ini kan kita udah bicara banyak ya Bu ya soal gimana nih kiat-kiat Ibu, terus soal perjalanan Ibu juga sudah kita bahas. Nah, gini Desa Nadiskominfo semuanya, kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa memang Ibu itu tidak akan bisa mencapai kesuksesan saat ini kalau bukan karena tim Ibu ya Bu ya. Teamwork yang emang bagus, yang kompak, yang solid, dan juga karena Ibu sudah menggait anak-anak muda, anak-anak milenial untuk bisa bekerja sama. Nah, nanti untuk anak-anak muda Kabupaten Solo juga punya kesempatan untuk kita bisa kerjasama, dan mungkin nanti bisa nih teman-teman atau Dusa Nadiskominfo yang masih muda bisa dipersiapkan minat bakatnya. Kalau nanti itu tim penggerak PKK butuh anak-anak muda bisa dihubungi langsung ya Bu ya. Oke, baik Dusa Nadiskominfo semuanya, telah tuntas kita bahas kiat-kiat Ibu dalam mendukung program kerja dari PKK Kabupaten Solo, juga gimana dalam mendukung visi misi kepala daerah kita. Nah, hari ini kita akan cukupkan dulu sampai di sini diskusi kita, podcast kita bersama beliau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan nanti akan kita lanjutkan di seri-seri berikutnya dan tema-tema lainnya gitu ya. Nah, Ibu, ini kita berterima kasih yang banyak sama Ibu karena sudah meluangkan waktu dan kesempatan Ibu untuk kita bisa berdiskusi hari ini. Semoga nanti ada juga kesempatan untuk kita bisa bekerja sama dan berbicara lagi ya Bu ya. Iya, pasti. Mungkin nanti bisa ada podcast berikutnya dengan tema yang berbeda lagi kali ya Bu ya. Mungkin pengen temanya tentang lifestyle yang Ibu punya gitu. Harapannya ya Bu ya. Oke, baik Dusa Nadiskominfo semuanya, kita cukupkan dulu sampai di sini dan sampai bertemu di Diskominfo Podcast series berikutnya. Saya Febri Fartiwi mohon pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.